Hamas lahir pada tanggal 14 Desember tahun 1987. Terlebih lagi embrio Hamas, yaitu Al-Mujama' Al-Islam pada tahun 1978 didirikan oleh seorang ulama Palestina yaitu Syekh Ahmad Yasin. Hamas adalah kependekan dari Harokah Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Secara harfiah bermakna gerakan perlawanan Islam. Secara garis besar, Hamas adalah gerakan Islam Sunni dan nasionalis Palestina. Mereka menentang tindakan Zionis yang bertindak sewenang-wenang di tanah Palestina. Nah, Zionis ini adalah sebuah gerakan dari orang-orang Yahudi yang tujuannya untuk membuat negara Israel di tanah Palestina. Bisa dikatakan mereka ini penjajahnya wilayah Palestina. Menurut Profesor Ilmu Politik dari Universitas Birzeit, yaitu Ziad Abu Amr, tahun 1993, gerakan politik Hamas di Palestina mulai dikenal pada saat terjadi gerakan protes. Protes ini dipicu oleh tewasnya beberapa rakyat Palestina dalam tragedi angkutan umum yang ditabrak truk Israel. Gerakan protes ini dikenal dengan nama Intifadah. Para petinggi Al-Mujama' Al-Islami kemudian berkumpul di rumah Syekh Ahmad Yasin. Di sana ada Abdul Aziz Al-Rantisi, Ibrahim Al-Yazuri, Syekh Sholih Syihada, Isa Nasar, Muhammad Sam'a, dan Abdul Fattah Dukhon. Mereka di sana merumuskan solusi dalam rangka merespon gerakan protes yang semakin meluas. Syekh Ahmad Yasin pada tanggal 14 Desember 1987 menyerukan kepada seluruh rakyat Palestina untuk bangun bersatu melawan militer Israel. Hari itu pun dikenal sebagai hari lahirnya Hamas di Palestina. Walaupun pada hari itu, nama Hamas belum dicantumkan secara resmi dan baru diperkenalkan secara resmi pada bulan Januari tahun 1988 dalam selebaran yang dibagikan kepada rakyat Palestina. Hamas menjalin kontak dengan Syekh Jamil Hamami, dai dan khotib dari Masjid Al-Aqsa. Kemudian menjalin komunikasi juga dengan aktivis IM di wilayah tepi barat. Hamas juga berkolaborasi dengan IM di Jordan dan di negara Arab lainnya. Dari jaringan itulah, bantuan kerjasama dan dana dari luar Palestina mengalir untuk mendukung gerakan protes Palestina. Jadi selain Hamas, ada organisasi lain yang ada di Palestina saat itu, yaitu Palestine Liberation Organization atau disingkat dengan PLO. Saat itu, PLO ini dipimpin oleh Yasser Arafat atau yang dikenal sebagai Abu Ammar. Hamas beranggapan bahwa organisasi PLO ini hanya merugikan rakyat Palestina dan malahan semakin memperkuat posisi Israel. Selain PLO, Hamas juga tidak sepaham dengan Fatah dalam hal strategi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina karena keduanya memiliki ideologi yang berbeda. Fatah ini adalah fraksi terbesar dalam PLO. Lalu apa sebenarnya ideologi Hamas? Hamas ini beranggapan sebagai titisan Ikhwanul Muslimin atau IM yang mencita-citakan berdirinya sebuah negara Islam di Palestina yang merdeka berdaulat, memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan Palestina dalam kerangka pan-Islamisme, yang artinya seluruh umat Islam di dunia harus terlibat dalam melawan Zionisme atau Israel. Ini berbeda dengan ideologinya Fatah, yang lebih memilih untuk mendirikan negara Palestina yang nasionalis sekuler. Meski Hamas dan Fatah ini tujuannya sama, yaitu membebaskan tanah Palestina dari Israel, namun kedua kubu ini tidak berjalan bersama-sama. Fatah lebih memilih jalur diplomasi di meja perundingan dan menjauhi perang yang sebelumnya pernah mereka jalankan. Berbeda dengan Hamas, Hamas lebih memilih cara perang untuk mengusir Israel dari tanah Palestina. Secara umum, garis perjuangan Hamas terdiri dari 3 fase. Pertama, pendirian lembaga-lembaga Islam untuk membentuk generasi yang kuat dan tahan uji. Yang kedua, konflik non-militer dengan tentara pendudukan. Kemudian yang ketiga, jihad bersenjata secara total melawan kekuatan Zionisme Israel, terlebih bagi mereka yang bergabung dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam. Kekuatan militer ini yang paling disegani dan bahkan paling ditakuti oleh Israel, karena berhasil menculik dan mengeksekusi seorang komandan Israel yang bernama Ser Mai Nissim Toledano.
yang sebelumnya dieksekusi dijadikan tawanan, yang hanya bisa dibebaskan jika Israel bersedia membebaskan pimpinan mereka, yaitu Syekh Ahmad Yasin, yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Israel sejak tahun 1989. Pasukan berani mati, Brigade Al-Qassam ini kemudian dijadikan sebagai unit organisasi tersendiri yang aktivitasnya terpisah dari kegiatan politik Hamas. Pasukan ini mulai tampil secara terang-terangan pada awal Januari tahun 1992. Menyusul keberhasilan pasukan ini membunuh Direktur Perumahan Israel di jalur Gaza yang bernama Doron Susan. Keteguhan para pejuang Hamas melakukan perlawanan menggunakan kekuatan senjata tidak bisa dipisahkan dari doktrin jihad yang selama ini mereka yakini. Apabila musuh-musuh Allah datang ke wilayah Muslim untuk merampas hak-hak kemerdekaan mereka, maka penduduk tersebut dan seluruh Muslim lainnya diwajibkan melawan. Doktrin ini menjadi ruh perjuangan mereka. Bagi pejuang Hamas, perlawanan terhadap Zionis Israel bukanlah pekerjaan yang buruk. Bahkan jalan inilah yang paling baik. Keberhasilan dalam merebut kemerdekaan dengan menumbangkan Zionis Israel dan mengusir mereka dari tanah Palestina adalah cita-cita yang mulia. Akan tetapi, jika ajal menjemput di tengah perjuangan tersebut, maka mereka yakin telah meninggal di jalan Allah atau syahid, yang tidak ada kematian yang lebih baik daripada syahid di jalan Allah itu sendiri. Sehingga bagi pejuang Hamas, kemerdekaan dan gugur dalam perjuangan adalah dua jembatan emas menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sudut pandang dunia Barat, Hamas dianggap sebagai teroris. Selain dari Israel, Amerika dan negara Uni Eropa lainnya menyebut Hamas sebagai teroris. Karena selama bertahun-tahun, Hamas telah melakukan banyak serangan, termasuk bom bunuh diri, peluncuran roket, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya terhadap Israel. Sama halnya seperti Indonesia dulu melawan penjajah Belanda, yang waktu itu Belanda ingin sekali menguasai Indonesia. Tapi terjadi perlawanan dari para pejuang Indonesia. Dan para pejuang Indonesia kita disebut sebagai teroris, tapi bagi kita disebut sebagai pejuang. Baru-baru ini juga, Presiden Ukraina, yaitu Volodymyr Zelensky, secara terang-terangan menyebut bahwa Hamas adalah teroris. Dan Zelensky mengatakan akan mendukung Israel dalam memerangi Hamas. Tapi lain halnya dengan Korea Utara. Mungkin ada dari teman-teman yang gak suka sama Kim Jong-un. Di luar dari sifatnya yang mungkin sebagian kita bilang itu menyebalkan, namun Kim Jong-un secara terang-terangan mendukung Palestina dan Hamas dan mengutuk Israel serta tentara Zionisnya. Para ahli mengatakan bahwa kelompok Hamas sebagian besar menggunakan senjata dari Korea Utara. Pernyataan ini muncul setelah adanya rekaman pasukan Hamas membawa peluncur roket yang diduga berasal dari negara komunis tersebut. Gambaran lain menunjukkan pasukan Hamas banyak yang menggunakan senapan self-loading tipe 58 milik Korea Utara. Di Thailand, pada tahun 2009, pengiriman senjata yang ditujukan untuk Hamas dan Hizbullah dicegat oleh tentara PBB. Didapati di sana ada paket senjata seberat 35 ton. Kiriman itu berisi granat berpeluncur roket, roket-roket besar, dan F-7. Hamas juga sebenarnya pernah menang pemilu pada tahun 2006 lalu. Tapi kemenangan Hamas ditolak oleh negara-negara Barat. Masyarakat Palestina menganggap Hamas sebagai ormas yang memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. Masa depan Palestina tentunya tidak hanya bergantung pada Hamas atau Fatah, akan tetapi juga berada di tangan negara-negara Islam yang lain, termasuk Indonesia. Akan tetapi, kemerdekaan bangsa Palestina akan lebih mudah terwujud jika kedua faksi Hamas dan Fatah bisa bersatu dan berjalan seiring bersinergi. Namun kapan harapan ini terwujud? Sebuah pertanyaan yang semoga secepatnya bisa dijawab dengan kata kunci, Palestina bersatu merdeka.